teman-teman semua, di sini saya Muhammad Fahri Raffiansyah, bisa dipanggil Fahri dari kelas 12D. Di sini saya akan meresensi novel Moga Bunda Disayang Allah dengan penulis Terelie, penerbit Republika Penerbit, tahun terbit 2006. Tebal buku kurang lebih 250 halaman dan ISBN 9786028997652A. Dalam novel ini diceritakan seorang anak berumur 6 tahun bernama Melati yang memiliki keterbatasan dalam hidupnya. Ia menderita buta, tuli, dan bisu. Semua keterbatasan yang dialami oleh Melati sudah sangat membuat ia frustasi hingga ia tidak dapat mengenal siapa Tuhannya, alam serta isinya. Semua rasa keingintahuannya akan segala hal membuatnya semakin frustasi dan akhirnya tidak dapat dikendalikan. Seringkali Melati mengamuk dan melempar-lempar benda-benda jika ia disentuh. Ia akan langsung meronta-ronta melawan. Kedua orang tuanya, Tuan Haka dan istrinya hampir putus asa akan kesembuhan Melati. Dokter dari luar negeri sudah beberapa kali mencoba menangani, namun hasilnya tetap sama, tidak ada perubahan. Hingga akhirnya Pak Guru Karang yang merupakan seorang pemabuk karena terpuruk akan kehidupan yang datang menolong Melati agar dapat mengenal Tuhan, dunia, dan seisinya. Sudah beberapa kali Bunda Melati mengirimkan surat, bahkan mengunjungi Karang langsung ke rumah Ibu Gendut, di mana Karang tinggal, untuk meminta bantuan agar ia mau membantu Melati. Awalnya Karang tak ada minat sedikit pun untuk membantu Melati karena rasa bersalah dan frustasi yang masih terbayang di benaknya. Rasa bersalah dan frustasi diderita Karang timbul karena ia telah menewaskan 18 anak. Titiknya di taman Pacuan ketika terjadi kecelakaan tenggelamnya kapal. Hal itu masih terbayang di benak Karang karena tak dapat menyelamatkan mereka. Namun karena bujukan Ibu Gendut dan kecintaan Karang terhadap anak kecil, ia akhirnya berubah pikiran mau membantu Melati lepas dari skala frustasi dan rasa keingintahuannya yang sudah lama membuncah dalam benaknya untuk mengenal dunia dan seisinya. Karang dengan sabar mengajari Melati berbagai hal seperti mengenal benda dan tata krama makan. Meski awalnya Melati sangat sulit belajar, setelah banyak kegagalan, Melati akhirnya bisa makan dengan sendok dan duduk di kursi sendiri. Walau sempat putus asa dan hampir diusir karena dianggap gagal, Karang tetap bertahan. Suatu hari saat Melati merasakan air hujan dan air mancur di tangannya, ia tertawa untuk pertama kalinya. Dari situlah Karang mengajarkan kata air melalui sentuhan dan Melati mulai memahami dunia sekitarnya. Sejak itu Melati dapat mengenali benda dan orang di sekelilingnya, membuat dunianya tidak lagi gelap. Untuk kelebihan novel ini yaitu pengarang menciptakan karakter Melati, Bunda, dan Karang dalam sosok masing-masing yang tidak bisa dibedakan mana yang lebih pantas disebut sebagai tokoh utama. Di sini benar-benar terasa adanya 3 tokoh utama yang memiliki kedudukan sama sebagai agen penderita, agen perubahan, dan agen pencerahan, menyadarkan kita bahwa manusia dalam kedudukannya sendiri-sendiri sebenarnya sedang melakoni peran penting dalam kehidupan nyata. Cerita ini menyuguhkan perjuangan hidup yang tidak mudah dan dialami oleh anak-anak, baik itu Karang anak yatim piatu maupun Melati dengan segala kekurangannya, namun ada satu kesamaan antara mereka. Anak-anak selalu punya janji masa depan yang lebih baik. Penulis berulang kali mengungkapkan kalimat yang mengingatkan pembaca untuk bersabar dan bersyukur. Hidup ini adil, sungguh Allah Maha Adil. Kitalah yang tidak terlalu bebal sehingga tidak tahu di mana letak keadilannya. Namun bukan berarti Allah tidak adil. Selanjutnya, untuk kekurangan novel ini yaitu cerita ini menggambarkan bahasa sehari-hari yang tidak baku dan berulang, sehingga mengganggu kenyamanan membaca. Penempatan setting dan kegiatan dalam novel yang kurang tepat karena semua tokoh digambarkan sebagai muslim, tetapi di akhir cerita mereka merayakan tahun baru Imlek. Selain itu, penulis tidak menjelaskan secara jelas lokasi cerita, hanya menyebut tempat semua seperti rumah di atas bukit dan daerah jauh dari ibu kota, sehingga tidak tampak alasan logis mengapa tokoh-tokohnya ikut merayakan perayaan budaya Tionghoa tersebut.
Untuk saran, buku ini sangat direkomendasikan bagi pembaca yang menyukai kisah inspiratif dan religius. Cocok dibaca oleh remaja, orang tua, dan pendidik untuk menumbuhkan empati dan semangat juang pantang menyerah dalam hidup. Sekian dari saya. Terima kasih.